Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kami kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita Risalatul Mu'awanah lil Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai di pembahasan wa iyyaka wa kasratid dhahik ila an qala wa idza aradta an-nawma fattaji ala jambikal ayman mustaqbilal qiblah. Ketika engkau hendak tidur, maka tidurlah miring sebelah kanan dan menghadap ke kiblat. Ta'iban min jami'id dzunub, dengan keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa. Jadi nak tidur taubat dulu. Aziman ala qiyamil lail, dengan meniatkan untuk nanti malam qiyamul lail. Niatnya taubat. Kadang-kadang kita ini dosa jalan terus tapi taubatnya tak ada. Setiap hari, setiap malam harus taubat sama Allah. Dosa kita ada aja tiap hari, ada aja. Dah tempat besok bikin lagi, dah tempat besok bikin lagi. Tapi kita memang setiap hari harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qailan bismika Allahumma rabbi wa tu'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dzambi. Ini doa, salah satunya doanya ya. Kalau biasanya kita doa Allahumma bismika ahya wa amut, atau Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau saya memilih bahasa atau lafaz Allahumma bismika amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati, yaitu tidur nih sebentar lagi, wahya, dan aku bangun besok pagi. Maksudnya gitu. Atau mati betulan, besok di akhirat dibangkitkan, dihidupkan lagi. Saya lebih menggunakan lafaz itu karena lafaznya berbagai periwayatan. Tapi kalau kita renungkan, Allahumma bismika amutu wa ahya, ini lebih tepat. Maksudnya ya Allah, dengan namamu aku tidur sekarang ini sebentar lagi, wa ahya, dan aku bangun besok atau nanti malam. Kalau biasanya doanya ada yang model Allahumma bismika ahya, aku hidup sekarang, wa amutu, dan aku mati nanti, besok pagi kita bangun lagi. Jadi kita minta ya besok pagi ya Allah aku bangun lagi, itu maksudnya doa, namanya doa, ya kan gitu. Jadi pasti amutu nih mati kecil, yaitu tidur. Wa ahya, besok bangun. Atau diartikan mati betulan, ya Allah dengan nama aku mati nanti di akhir ajal. Wa ahya, dan aku dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali. Jadi karena apa? Akhir kita ini, kehidupan kita, maksudnya akhir dari kondisi kita ini hidup, bukan mati. Jadi akhir dari keadaan kita ini, akhir kita bukan mati tapi hidup. Kenapa? Di akhirat kita akan hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi akhir dari perjalanan kita itu hidup, bukan mati. Jadi Allahumma bismika amutu wa ahya. Jadi bukan akhir kita ini bukan mati, bukan, karena setelah mati akan ada hidup lagi. Karena orang-orang yang tidak beriman
Mereka menganggap manusia ini pokoknya akhirnya ya mati sudah. Tidak ada lagi akhirat, tidak ada hidup lagi. Padahal kita nanti akan hidup yang tidak pernah akan ada matinya. Masya Allah. Kalau kita renungkan macam mana ya, hidup tak ada matinya tuh. Atau sekarang hidup udah berapa tahun, rasanya tuh. Tapi di akhirat, kalau di hidup di dunia ini ada penatnya, ada. Kalau di akhirat tuh tak ada penatnya, muda terus, muda terus, tak ada naik tua lagi. Apa semua ada, bidadari pun banyak tuh. Apa lagi? Jadi hidup tak ada bosannya, tak ada bosannya, dan tidak akan pernah mati. Makanya kita harus menjadi orang yang berbahagia, yaitu penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanallah. Kalau menjadi orang yang kafir, tak ada matinya, selama-lamanya disiksa. Macam mana tuh? Apa tak rugi bikin dosa di dunia ini? Sebanyak-banyak orang bikin dosa di dunia ini, sebanyak-banyaknya lah ya. Apakah nanti dia dianggap impas, atau ketika nanti disiksa selama-lamanya nggak ada matinya, ya tetap rugi. Sebanyak-banyaknya orang bisa bikin dosa di dunia ini, tapi kalau siksanya itu sepanjang zaman tak ada matinya, pasti itu adalah orang yang sangat rugi. Jadi kita harus menjadi orang yang soleh, karena di akhirat nanti akan ada kehidupan lagi, gitu, orang yang beriman. Cuman kadang-kadang inilah yang namanya iman. Karena kita percaya ini kadang-kadang cuman hanya sebatas di bibir. Coba dimasukkan ke hati. Dimasukkan ke hati. Besok setelah aku mati dikubur, di akhirat sangkakala ditiup, kita semua bangun dari kubur. Bangun dari kubur macam pokok toge itu, semua bangun dari kubur. Itu pasti terjadi. Itu kalau yakin ya sudah, tidak ada kata tidak taat di dunia ini. Cuma kadang-kadang kan iman kita ini berbeda-beda keyakinannya. Kalau orang betul-betul yakin betul, besok kita ini dihidupkan lagi, mesti dia akan betul-betul ibadah. Itulah masalahnya iman. Percaya akhirat, percaya siksa kubur, percaya nanti hari kebangkitan, percaya malaikat Israfil nanti akan meniupkan trompet dan orang semua akan mati trompet, kemudian ditiupkan lagi sekali, orang semuanya akan hidup semua. Percaya. Tapi itu kadang-kadang tidak sampai ke dalam hati yang paling dalam. Kalau itu sampai ke hati yang paling dalam, itu maka insya Allah kita akan menjadi betul-betul orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iman. Iman itu di hati, bukan di bibir. Jadi kadang-kadang jangan sampai iman kita ini hanya sebatas di bibir saja, cukup untuk menjawab soal-soal ujian ABC pilihan. Itu. Nah, ini yang repot. Bismika. Jadi doanya Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati atau aku tidur, wa ahya, dan aku bangun atau aku dihidupkan kembali. Allahumma, ibu, Allahumma bismika amutu wa ahya. Nak doa yang versi yang satunya silakan, tidak ada masalah. Cuma itu saya lebih memilih kepada Allahumma bismika amutu wa ahya. Jadi itu dengan keadaan, sesuai dengan keadaan. Namanya periwayatan hadis ini kan banyak perawinya. Jadi kan kadang-kadang ada ini putar baliknya sedikit karena berantai pesan gitu. Jadi dari berbagai macam redaksi seperti itu, di antaranya Allahumma bismika amutu wa ahya. Ada yang bismika Allahumma ahya wa amut, atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Banyak mana nih? Itu. Sekarang saya yang nak ikut silakan. Allahumma aja dulu kan. Ya Allah, Allahumma bismika amutu wa ahya. Besok bangun, atau amutu nanti aku meninggal ya Allah di akhir hayat itu dengan namamu ya Allah, dan aku masih dibangkitkan juga dengan namamu.
itu pas, lebih pas. Wallahu a'lam. Terus Imam Al-Ghazali menambahkan doa Bismikallahumma rabbi wa ta'du jambi. Dengan namamu ya Allah, aku letakkan diriku. Jambi disebutnya badanku sebelah kanan. Wa bismika arfa'uhu, dan dengan namamu aku angkat, nanti aku bangun. Nah kan ini kan sesuai seperti ini. Jadi amutu dulu baru ya, dan arfu faghfirli dzambi, ampunilah dosaku ya Allah. Allahumma qini adzabak yauma tajba'u ibadak, ya Allah jagalah aku dari siksamu ya Allah di hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu. Allahumma qini adzabak yauma tajma'u ibadak, ya Allah ampuni, jagalah aku dari siksamu di hari engkau mengumpulkan hamba-hambamu di akhirat nanti. 3 kali dibaca. Kemudian astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaik. Itu harakatnya yang benar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaik. 3 kali membacanya. Kemudian waqul subhanallah 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 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33. Wallahu akbar arba'an wa thalathin. Allahu akbarnya 34 kali. Ini kalau tidur, nak tidur. Jadinya 33, 34 jumlahnya 100 kalau mau tidur. Kalau habis sholat 33 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Walinaumi, kita lanjutkan. Walinaumi adkarun ghairu hadhihi fala taqul anha. Dan di dalam tidur, ketika nak tidur ada lagi zikir-zikir selain ini, maka jangan kau lalai. Tengoklah para aulia nih, nak tidur aja banyaknya zikirnya tuh. Ini nak tidur nih. Inilah tugasnya para aulia, macam ginilah dia. Nah, ini nak tidur aja, kalau kita langsung tak tahan, nak baca apa lagi, ngantuk. Nah, tengok orang nak tidur aja bukan banyak zikirnya, apalagi pas sedang tidak tidur. Jadi tartibnya banyak, masya Allah. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Walinaumi adzaru ghairu hadhihi fala taqul anha. Dan ketika mau tidur itu ada zikir-zikir selain ini, maka jangan engkau lalai atau lupa. Wala tanam illa ala taharah. Dan janganlah engkau tidur. Biasanya tuh nak tidur baca ayat kursi, Bu ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu yang biasa diamalkan ya oleh para orang-orang soleh, salafus saleh. Ini selain daripada ini. Makanya kata beliau juga ada zikir-zikir lain. Nah, coba tidak disebutkan semua oleh Imam Al-Ghazali. Banyak betul. Nah, dah ini berapa, ini saya ditambah berapa? Banyak. Macam kalau mata dah ngantuk, macam tak larat nak terbaca. Tak larat. Tapi ketika orang dah baca ni, insya-Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nak matilah, besok tak bangun lagi. Tak kisah. Jadi dia apa lagi? Kalau Allah Subhanahu wa taala bersabda, man kana akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Di dalam kitab yang lain disebutkan, maka terakhir sekali yang diucapkan sebelum tidur yaitu la ilaha illallah, habis itu tidur. Jadi kalau tak bangun lagi, termasuk man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat yang diucapkannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi tidurnya ucapan terakhir la ilaha illallah, baru tidur. Begitulah mereka membimbing kita. Wala tanam illa ala taharah. Janganlah engkau tidur kecuali dalam keadaan suci.
nak tidur wudhu dulu, ya wudhu dulu. Jangan ya masak, sebetulnya tak apa-apa. Cuma ini kan kita nak tidur yang bagus, tidur yang bagus. Ini tak nak tidur, kencing dulu. Dah kencing dah langsung tidur. Padahal dah pegang air tutup, tapi entahlah nak kencing dulu, kencing dah balik lagi tidur. Dah rorok dah pegang air, kenapa tak wudu sekali? Inilah kadang-kadang itu aja yang diabsen, bukan apa dia. Jadi Rasulullah SAW, beliau ini ketika beliau keluar dari khala, dari WC, kemudian ketika beliau buang hajat, mesti beliau ini berwudu. Dan mereka orang-orang soleh selalu tidurnya itu mesti punya wudu, mesti punya wudu. Tinggal memang amal-amal begini memang itu berat kalau kita tidak niatkan betul. Dan kita mohonlah sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah beri kita ya kekuatan seperti ini. Allah pilih kita untuk melakukan, kita bisa melakukan hal-hal yang seperti ini. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tak bisa. Kalau dengan kekuatan kita sendiri tak bisa. Kita mohon sama Allah supaya diberi kekuatan. Waliyakhud naumau anta ala dzikrillah, maka tidurlah sedangkan engkau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tata'awadin nauma alal furush fal wati'ah wa yad'uka dzalika ila kasratin naum wa tarki qiyamil lail. Jangan terbiasa ibu-ibu tidur di kasur-kasur yang empuk. Bukan main kalau beli kasur yang mahal, dia enak tidur dia tak bangun-bangun. Itulah pandainya ini. Jadi memang tidur nak dienak-enakkan. Beda dengan orang-orang ahli akhirat. Tidur tuh jangan yang enak-enak biar mudah bangun. Ini tak kasur dibuka main empuk lagi. Tengok orang soleh ngasih nasihat, janganlah membiasakan diri tidur di kasur-kasur yang empuk. Rasulullah ditikar tidur dia, Bu. Tidurnya sampai bebekas di badannya tuh. Kalau tikar pandan tuh kan dia nyam gini, bebekas di badannya Rasulullah. Kalau di sana mungkin bukan pandan atau semacam, ada juga tumbuh-tumbuhan yang bisa dianam seperti itu. Fayadbu kadzalika ila kasratin nam wa tariq qiyamil billail, karena kasur yang empuk tadi itu akan membuatmu tidurnya banyak dan meninggalkan qiyamul lail. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Asani, guru kita di Mekah pada tahun mungkin sekitar tahun 85 beliau datang ke Indonesia, tepatnya waktu itu di Jakarta. Namanya ulama besar, setiap malam tuh mesti ditarik di pondok ini, di tempat ini, pondok ini, majlis ini, mutar terus, ada saja majlis. Jadi nginap di sini, nginap di pesantren ini, di yayasan ini, disediakan tempat, selalu disediakan tempat. Pada suatu malam, pas malam itu tidak ada majlis, tidak ada undangan majlis. Jadi apa kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki kepada guru saya, Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin di pondok pesantren saya dulu sebelum ke Mekah di Malang. Kata beliau, ya Ihya, malam ini kita tidur karena tak ada orang pengajian. Jadi biasanya kalau ada pengajian pasti menyediakan tempat. Kata beliau, malam ini kita tidur, carikan tolong hotel yang paling mahal di Jakarta. Kata Abu Yazid Muhammad, cari hotel yang paling mahal di Jakarta, karena memang tak ada orang menyediakan tempat, karena tak ada pengajian kan. Mungkin orang akhirnya Abu ya begitu kepada guru kami Kiai Ihya Ulumuddin, akhirnya carilah guru kami ini. Akhirnya cari dari mana hotel yang paling mahal, dapat jumpa, pergilah malam itu ke hotel sana. Hotel paling mahal pada waktu itu sekitar tahun 85, hotel bintang berapa lah pokoknya, paling bagus.
naiklah ke hotel, dapat kunci, buka pintu, VIP, pokoknya luar biasa, megah, mewah. Wah, kata guru saya, malam ini aku tidur sedap. Kata dia, belum pernah nih tidur di hotel yang paling mahal waktu zaman itu. Wah, sedap ini. Taruh tas, taruh apa dipanggil, iya sini. Ya Buya gimana? Oh tolong turun ya. Apa Buya? Makanya nggak Buya saya. Ada apa Buya? Tolong kau belikan, kau tolong beli 2 helai tikar. Kata Buya saya, beli 2 helai tikar. Hanya namanya murid disuruh murid pergilah. Turun beli tikar turun. Naik turun ke bawah pergi ke pasar. Setelah itu dapat tikar, naik lagi. Udah malam. Dah. Mana tikarnya? Buya ini tikarnya 2. Dah. Mau bentang situ 1, bentang sini 1. Di lantai. Engkau tidur situ, aku tidur sini. Kata Buya saya. Jadi kasur yang empuk-empuk luar biasa, VIP itu tak dijamah sama sekali. Abuya tidur di sini. Abuya ingin mengajarkan satu, diajarkan dari beliau ini nomor 1. Pertama, memuliakan ilmu. Jadi Abuya itu seorang alim, ya, saleh. Ya. Jadi beliau ini ingin menghargai ilmu. Jadi kalau ilmu itu harus ditaruh di hotel yang paling bagus. Jangan dihinakan orang. Jangan dihinakan, bukan dirinya, tetapi Abuya kan sebagai figur ilmu. Jadi ilmu ini harus ditaruh di tempat yang mulia. Nah, ditaruh yang itu. Tapi waktu di dalam orang nampaknya aja tidur di hotel, mantap, weh. Tapi ketika orang tinggal di dalam tidur di tikar, Abuya sepakat dengan guru saya, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Itu dia mengajarkan 2 hal. 1 menghormati ilmu, yang kedua yaitu zuhud. Zuhud, kaya beliau tapi hatinya ini tidak tergila-gila dengan dunia. Enggak tergila-gila dengan dunia. Akhirnya selalu tidur di tikar lah. Tidurlah di tikar. Kata guru kami, Abi kami panggilnya, Abi Ihya Ulumuddin, kata, alamak, tak jadi tidur sedap malam ni, kata dia. Nah, tidur di tikar sudah. Begitu. Ini orang-orang soleh seperti itu. Jadi masalah kasur aja jadi masalah untuk orang soleh itu. Bukan jadi masalah, dijadikan satu hal yang dijadikan pembahasan. Kemudian kata beliau, faya'dhimu husnaka wa tahsuruka idza ra'aita ma'atallahu lil qa'imin. Maka ketika engkau tidur di kasur yang empuk, sehingga engkau keenakan tidur, engkau tidak terbangun di malam hari, maka engkau akan merasa rugi. Engkau akan sedih ketika engkau melihat orang-orang yang bangun itu, mereka mendapatkan satu kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Kalau kita paling kasur spring bed harga berapa lah kan? Ini yang kita sediakan sendiri untuk kita tidur. Tetapi kalau orang dia tidurnya biasa-biasa saja, dia bisa qiyamul lail, itu yang Allah sediakan itu tidak bisa dibandingkan dengan kasur yang empuk. Kau akan sedih nanti. Kau akan sedih kan, kau akan merasa rugi gitu. Ini namanya itu pasti hubungannya dengan iman. Waqad qala alaihi salatu wasalam, yuksarun nasu fi sa'idin wahidin fayunadi munadin, aina alladhi kanat tatajaffa junubuhum 'anil madaji fayakumuna wa hum qalilun fayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di hari akhirat manusia akan dikumpulkan dalam satu barisan. Jadi satu barisan semua, jadi satu manusia, sebanyak-banyaknya manusia. Kemudian fayunadi munadin, kemudian ada suara yang memanggil. Apa panggilan tersebut? Ainal ladzi kana tadajafa junubuhum 'anil madaji. Siapa orang-orang yang badannya ini tadajafa junubuhum, maksudnya badannya ini enggak lengket sama kasur maksudnya. Jadi siapa maksudnya tuh? Siapa yang pada orang-orang yang dia ini bangun malam.
Jadi kalau tatajafa junubuhum maksudnya badannya nggak lengket dengan kasur. Jadi kalau tidur berarti kan lengket. Bahasa ini bahasa kiasan daripada siapa yang suka bangun malam, siapa berdiri fayakumun, maka mereka tuh berdiri semuanya berdiri. Wahum qalilun, ternyata tidak banyak, memang tak banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk daripada orang-orang yang qiyamul lail, orang yang tatajafa alladzi tatajafa junubuhum, orang yang selalu melakukan qiyamul lail. Kita mohon kepada Allah diberi kekuatan, diberi taufik, diberi hidayah. Akhirnya mereka ternyata yang berdiri tidak banyak. Wahum qalil, mereka tuh sedikit, padahal manusia sebanyak-banyaknya itu. Sebanyak-banyaknya. Bagaimana tak banyak? Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir manusia terakhir nanti umatnya Nabi Muhammad SAW. Fa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Maka mereka ini akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa hisabnya buat tak usah ditimbang-timbang lagi. Orang ini masih baris ngantri ditimbang. Mana kebaikannya, mana ininya, diaudit lagi. Kau dapat duit dari mana? Kau gunakan kemana? Ini duitmu ini halal apa haram? Ini kau infakkan betul apa tidak? Itu baru urusan duit. Umurmu banyak, ini kau gunakan untuk apa? Ini untuk apa? Kau menzolimi siapa? Kau hutang dengan siapa tak bayar? Itu dihisab semuanya. Mereka orang-orang ini tak ada hisab, itu urusan orang. Dia langsung saja masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Itu tanda-tandanya mereka seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam qalat Ummu Sulaiman ibnu Daud. Qalat Ummu Sulaiman ibni Daud alaihi salam, ya bunayya la tusrin nauma bil lail. Fa inna man yuksiru nauma bil lail yati faqirun yaumal qiyamah. Ibunya Nabi Sulaiman alaihissalam, ibunya Nabi Sulaiman alaihissalam, Ibn Daud, berarti istrinya Nabi Daud ya? Ibunya Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tuksrin nauma bil lail, jangan kau banyak tidur malam nak. Kata mamanya Nabi Sulaiman alaihissalam, janganlah kau banyak tidur malam nak. Fa inna man yukthirun nauma bil lail ya'ti faqirun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya orang yang banyak tidur malamnya itu nanti mereka akan datang di hari kiamat dalam keadaan fakir, miskin, fakir. Nah, itu, masya Allah. Orang-orang soleh tidur malamnya sedikit, banyak bermunajat, beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, "I'lam anna al-laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'ah." Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa sesungguhnya siang dan malam itu ada 24 jam. Siang dan malam ada 24 jam. Fala yakun naumuka fi aktsara min samani saat. Maka tidurmu jangan sampai lebih dari 8 jam. Tidurmu jangan sampai lebih dari 8 jam. Kalau tidur 8 jam nih bayi tidur 8 jam. Orang dah tua-tua tidur 8 jam. Enak-enak nyusu lagi lah tuh. Bayi itu kalau 8 jam tidur. Kata Imam Ghazali, jangan sampai tidurmu itu lebih dari 8 jam. Fayakfika in istasitina sana'an tudayyi'a minha ishrina sanah wa ya'sudus. Kalau lah tidurnya itu 8 jam, berarti kalau umurmu itu 60 tahun, 20 tahun kau tidur. Tidur 20 tahun tuh, umurnya 60. Kalau satu hari tidur 8 jam, itu kan berarti sepertiga. Berarti 20 tahun cuman untuk tidur saja banyak. 20 tahun untuk tidur apa tak banyak 20 tahun untuk tidur. Hah? Itu. Wa man tata'adzara 'alaika fi ba'dil mawadi al-jam' baina tayamun wal istiqbal. Fanim ala yaminik wajtahid alla tastadbir al-qiblah. Nah,
Kemudian kata Said Abdullah bin Al-Haddad, dan ketika engkau di suatu tempat, engkau tidak bisa mengumpulkan antara tidur miring sebelah kanan dan menghadap ke kiblat. Fanam ala yaminik wajtahid alla tastadbir al-kiblah. Kadang-kadang kita ini tidur di satu tempat, ya mungkin karena bukan rumah kita atau kita kemana, posisi tempat tidur atau tempat kita nak baring ini tidak memungkinkan kita baring sebelah kanan terus menghadap ke kiblat. Gak mungkin. Masa ranjang rumah orang nak kita putar, bang kata kok berubah semua kamar, kata dia, orang ini dah numpang bikin kacau pula katanya kan. Jadi kalau memang ataupun situasinya pada waktu tempatnya sempit, terus macam mana kita di tidurnya? Kata Syekh Abdullah bin Haddad, yang kalau begitu kau tidak bisa, umpamanya mujurnya ke sana dan tidak bisa menghadap ke kiblat, itu tidak bisa, kepalanya di kiblat kan. Kalau gitu gimana? Maka tidurlah mengarah ke sebelah kanan. Miring yang sebelah kanan, ya, jangan miringnya ke sebelah kiri ke sana. Yang penting janganlah tidur membelakangi kiblat. Itu saja. Posisinya seperti apa kalau darurat? Pokoknya kau miringlah sebelah kanan. Yang penting belakangmu ini jangan kiblat, gitu. Belakangmu jangan kiblat, berarti diatur seperti apa? Jangan membelakangi kiblat. Kalau bisa ya mengiring kanan ya menghadap kiblat. Kalau tidak bisa menghadap ke kiblat ya miringlah sebelah kanan. Wa idza qasadta bittijaika al-istirahah dunan naum fala ba'sa an taj'al al-aisar. Tapi kalau engkau tengoklah masalah tidur aja diatur. Kalau engkau memang waktu itu kau sedang nak baring-baring saja, belum nak tidur, bolehlah engkau miring sebelah kiri, tak apa-apa. Untuk mungkin mau rehat sikit, tak enak punggung apa, udahlah miring sebentarlah sebelah kiri. Nanti ketika nak tidur baru diposisikan sebelah kanan menghadap ke kiblat. Itu boleh, tak ada masalah. Yang penting posisi ketika tidur. Wa fin naumi waqtul qailulah ma'unatan ala qiyamil lail fa alayka bihi. Nah, ini kan kita kan kemarin kan ini membahas tentang bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah kan. Ini sedang membahas tentang masalah tidur. Jadi kemudian kata Al-Imam Said Abdullah bin Al-Haddad, dan hendaklah juga tidur di waktu qailulah, karena itu bisa membantumu untuk qiyamul lail. Qailulah ini apa? Qailulah ini tidur sejenak yang aslinya itu sebelum zuhur, ya. Ya, qailulah itu tidur sejenak siang. Tidur sejenak siang sebelum zuhur. Atau mungkin kalau mungkin apa namanya nih, kondisi kita mungkin susah nak tidur sebelum zuhur, jam kerjanya apa dan sebagainya. Kalau tidak memungkinkan ya setelah zuhur lah. Setelah zuhur, yang penting siang tuh ada tidurnya. Untuk kenapa? Karena kalau siang tak tidur ini memang malam ini susah nak apa nih. Jadi untuk membantu nanti malam bisa bangun. Tidur siang, ya, tidur siang. Itu qailulah namanya, sunnah. Wa dan antara ma ba'da salat subhi fa innahu yamna'ur rizqa. Maka hati-hatilah jangan kau tidur setelah salat subuh, karena sesungguhnya itu mencegah rizki. Setelah subuh tidur langsung, itu mencegah rezeki, rezekinya tak lancar. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi-pagi harinya. Ini di pagi hari malah tarik selimut lagi, tidur lagi. Tidak. Au ba'da salatil asri, ataupun tidur setelah asar. Jadi kalau nak tidur itu setelah matahari naik sampai sebelum zuhur, atau setelah zuhur sampai menjelang asar. Setelah asar tidak, setelah subuh langsung juga tidak. Tidak bagus. Wa au ba'da salatil asri fa innahu yurisul junun. Dan janganlah tidur setelah salat asar, karena tidur setelah asar itu bisa menyebabkan jadi gila.
Kalau tak percaya coba aja sebulan tidur habis asar. Coba aja kalau tak percaya. Orang ini tidur kagak semua. Oh ini jam berapa ya ini? Maghrib ke isya ke? Aku ini dah salat maghrib ke belum? Apa dah isya? Mesti gitu. Waktu bangun dah gelap kan? Jangan-jangan ini jam 12 malam tak? Mesti begitu. Kalau habis asar bangun-bangun dah gelap mesti bingung. Waduh, itu. Jadi ini bikin otak ini bisa jadi gila kalau diteruskan terus berkurang lah. Lama-lama diteruskan yurisul junun, bisa menyebabkan gila, tak bagus. Apabila salat isya fa inna yurisul arq. Wa idza ra'aita fi mandan juga jangan tidur sebelum sholat isya. Setelah maghrib jangan tidur ya. Setelah maghrib jangan tidur. Jadi tunggu isya baru tidur. Jadi ada orang setelah maghrib tidur, setelah maghrib tidur, tak bagus juga. Jadi 3 waktu yang tidak bagus untuk tidur: setelah subuh, setelah asar, dan setelah maghrib. Nah itu sunnahnya begitu. Wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka fi ru'ya fahmadillah wa aqulu bil khairin munasibun yakunu kadzalik. Kalau engkau bermimpi dengan sesuatu yang membahagiakan dirimu, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi bagus, dari awal sudah ada doanya, zikir, mimpinya bagus, maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ra'aita, jadi mudah-mudahan itu nanti akan menjadi kenyataan mimpi itu, adalah petanda yang baik. Wa idza ra'aita ma yasu'uka fata'awwadz billahi minasyarri wadful an yasarik thalathan. Kalau engkau mimpi buruk, maka hendaklah membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Terus a'udzubillahi minasyarr, ya Allah aku berlindung dari keburukan. Mimpinya kok tak bagus betul mimpinya nih. Kemudian wadful an yasarik, meludahlah di sebelah kirimu 3 kali. 3 kali. Meludah sebelah kiri 3 kali. Wa tuhawil ila jambikal akhar wa la tuhadis biha ahadan. Kemudian engkau berbaliklah ya kepada posisi tidurnya nih, posisinya dirubah gitu. Tidurnya posisinya dirubah ya. Posisinya dirubah, wala tuhadis biha ahadan, dan jangan kau ceritakan mimpi burukmu itu kepada siapapun. Fa innaha la tadurruka, sesungguhnya mimpi buruk itu tidak akan membahayakanmu. Tak usah susah kalau ada mimpi buruk, meludah kiri 3 kali, baca auzubillahi minasyaitonir rajim, mohon kepada Allah dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya. Kemudian posisi tidur dirubah. Posisi tidur waktu itu dirubah. Jangan diceritakan kepada orang-orang. Dan sesungguhnya insya Allah mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan, tidak akan menjadikan bermudarat, berbahaya bagimu. Wa idza qassa 'alaika ahadu ru'ya fala tu'awwilha hatta yas'ala minka dzalika aw tasta'dzinuhu fihi. Ketika ada seorang bercerita kepadamu tentang mimpi, jangan engkau takwili, jangan engkau tafsiri mimpi itu hatta yas'ala minka dzalik, sampai dia minta kepadamu, ini maksudnya apa mimpiku ini ya. Kalau dia tak minta, jangan kau tafsiri mimpi dia tuh. Au tasta'zinu fi, atau dia engkau meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.